Benar Tuhan, nama-Mu adalah nama yang kudus. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menghampiri Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, maka Engkau Allah yang kudus itu, Allah yang akan mengampuni kami, Allah yang akan mengelayakan kami. Biarlah Tuhan, hari ini kami rindu, kami juga diberkati, kami rindu juga Tuhan mengalami lawatan daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan, saat ini kami tundukkan hati kami tundukkan pikiran kami mau berdiam diri dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah hamba-Mu yang terbatas ini yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba, urapi hamba, biar perkataan demi perkataan yang hamba sampaikan adalah kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati firman-Mu. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam jam doa kita, saya rindu kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke rumah tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkatalah kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahwa lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Tetapi Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan kita pada malam hari ini bicara tentang orang biasa dipakai secara luar biasa. Banyak orang beranggapan bahwa
Orang-orang yang dipakai Tuhan itu hanyalah orang-orang yang memiliki karunia, bahkan memiliki talenta, bahkan memiliki kepintaran yang sangat luar biasa. Bahkan hidupnya benar-benar sungguh. Tapi kita belajar dan kita melihat bagaimana Tuhan memakai seorang Rut yang sederhana, orang yang biasa-biasa, tetapi Tuhan pakai luar biasa. Dipakai secara luar biasa bukan berarti kita harus menyembuhkan orang yang sakit ketika kita berdoa langsung sembuh. Bukan juga membangkitkan orang yang sakit. Kita lihat perjalanan hidup Rut, dia tidak melakukan pelayanan yang spektakuler, tapi bagaimana ia boleh berdampak bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan bagi Naomi sendiri. Kita pun rindu di masa-masa situasi yang sulit ini, Tuhan juga memakai kita secara spektakuler. Janganlah kita menjadi orang yang biasa-biasa, tapi orang yang biasa dipakai menjadi luar biasa. Itulah yang Tuhan rindu bagi kita semua. Kalau kita melihat kisah ini, perjalanan ini, bagaimana pada waktu itu, pada zaman hakim-hakim, di mana Yehuda mengalami masa-masa krisis, yaitu masa-masa kelaparan. Kita tahu bahwa di mana mereka tinggal, Elimelek bersama dengan Naomi pada waktu itu tinggal di Bethlehem. Bahwa Bethlehem sendiri memiliki arti rumah roti. Tapi sekalipun rumah roti yang banyak persediaan makanan pada waktu itu, tapi mereka juga mengalami krisis kelaparan. Di mana akibat ulah mereka sendiri, karena perbuatan yang mereka sendiri, mereka memberontak kepada Allah sehingga Tuhan menghukum dan mengizinkan kelaparan terjadi. Dan pada waktu itu Elimelek bersama Naomi pergi ke Moab. Disinilah mereka tinggal kurang lebih 10 tahun dan mendapatkan mantu yang bernama Orpa dan Rut. Dan Rut adalah salah satu wanita yang berlatar belakang yang tidak percaya pada Tuhan yang tadinya, tapi dipakai Tuhan secara spektakuler. Kalau kita lihat silsilah Tuhan Yesus, dari Rut lah Yesus juga lahir. Yesus lahir dari silsilah Rut. Kita pun juga rindu dipakai Tuhan. Rut yang tadinya melakukan namanya penyembahan berhala, tapi ketika mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan secara spektakuler, maka Tuhan mengubahkan hidupnya, bahkan Tuhan memakai dia secara luar biasa. Dia wanita yang sederhana, dia wanita biasa-biasa, tapi Tuhan pakai menjadi orang yang luar biasa. Kita pun juga jangan kita beranggapan aku tidak memiliki talenta, aku tidak memiliki karunia. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Minimal Tuhan memberikan kita itu satu karunia. Setiap kita masing-masing. Jadi ataupun kita yang punya talenta-talenta yang Tuhan percayakan, gunakanlah talenta kita untuk melayani dia. Naomi, Rut dengan gaya hidupnya. Kita juga akan dipakai Tuhan kalau kita belajar yang pertama, yaitu memiliki komitmen. Kalau kita baca di ayat yang 10, 12, 16, bagaimana ketika Naomi mendesak Rut untuk pulang ke bangsanya. Rut berkata tidak dan tidak. Inilah suatu komitmen yang dibangun oleh Rut, yang memiliki komitmen untuk tetap setia, tentu tetap mengasihi Naomi, bahkan mengasihi Tuhannya. Inilah yang menjadi kerinduan dia, komitmen dia. Sekalipun ada tantangan, ada pergumulan dihadapi oleh mereka pada waktu itu. Mereka sama-sama janda, mereka sama-sama tidak memiliki harta. Bahkan mereka tidak ada lagi harapan untuk mereka bisa hidup. Tapi Rut mempunyai suatu keyakinan, memiliki suatu komitmen yang luar biasa ditanamkan dalam diri dia. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Inilah suatu komitmennya.
Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mau dipakai Tuhan secara spektakuler, bangunlah komitmen. Komitmen yang kita buat itu memang seiring dengan waktu berjalan akan teruji. Kalau kita melihat waktu pertama dikatakan Naomi, ini. Ruth, Orpa juga ikut, katakan aku mau ikut. Tapi ketika dengan lontaran dengan dalil-dalil Naomi yang lain, aku tidak punya anak, nanti masa tua aku gak akan mungkin menikah lagi. Tapi Orpa akhirnya meninggalkan Naomi dan kembali kepada bangsanya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki komitmen. Tapi Ruth, apapun dalil-dalil yang dikatakan oleh Naomi, alasan yang dibuat oleh Naomi, tidak meruntuhkan komitmennya. Sehingga Tuhan memakai dia secara luar biasa. Tuhan tidak hanya, banyak orang yang pintar dalam hidup ini, tapi belum tentu Tuhan pakai. Kenapa? Karena tidak memiliki komitmen. Tapi Tuhan akan pakai kita walaupun kita mungkin tidak mempunyai begitu banyak talenta, tapi kalau kita rindu untuk tetap melayani Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan kita yang luar biasa. Bahkan lebih daripada itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bangunlah komitmen dalam diri kita. Komitmen itu sangat penting. Dalam rumah tangga pun dibutuhkan yang namanya komitmen. Apalagi dalam orang yang pacaran jarak jauh, dibutuhkan juga namanya komitmen. Komitmen sangat dibutuhkan. Jangan kita waktu senang kita setia, waktu mengalami penderitaan kita hilang. Tapi belajar daripada Ruth, baik duka, baik maupun senang, ia tetap setia, ia tetap melayani namanya mertuanya. Akhir daripada komitmennya jangan sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan mempertemukan dia dengan Boas. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Tuhan akan memakai kita kalau kita mempunyai komitmen dalam hidup ini. Yang kedua, Tuhan akan memakai kita kalau kita memiliki iman dan pengharapan. Kalau dikatakan di ayat 16 dikatakan bahwa tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi ke situlah juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ juga aku bermalam. Dikatakan ayat B, katakan bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini menunjukkan bahwa dia mempunyai suatu keyakinan, ia mempunyai iman di dalam Tuhan, bahwa kemana Naomi berjalan pasti disertai Tuhan. Dia meyakini bahwa Allah yang disembah Naomi adalah Allah yang hidup. Inilah suatu pengharapannya, inilah keyakinannya. Sekalipun penderitaan yang dialami yang sangat luar biasa, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan Allahmulah Allahku. Ini menunjukkan komitmennya. Ini menunjukkan iman yang dia tunjukkan kepada Naomi. Kita pun dalam hidup ini, jangan kita fokuskan pergumulan hidup kita, tapi fokuskanlah hidup kita pada Allah kita. Ini yang dilakukan oleh Ruth. Ruth memiliki suatu kepercayaan bahwa Allah yang dia sembah itu sanggup melakukan segala sesuatunya. Ia tidak tahu masa depan yang dilakukan, tapi dia tahu bahwa Allah memiliki masa depan yang luar biasa bagi Ruth. Kalau kita baca di dalam Amsal 23 dikatakan ayat 18, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan pakai kita kalau kita memiliki iman dan pengharapan di dalam Yesus. Yang selanjutnya, Tuhan akan memakai kita kalau kita mau berkorban dalam diri kita. Banyak kita maunya rindu dipakai Tuhan, tapi kita sendiri tidak mau mengorbankan waktu kita untuk Tuhan. Di sini bagaimana di ayat yang ke-17 di mana katakan, kemana engkau mati,
di situ engkau mati. Di mana engkau mati, di situ aku juga mati. Di mana engkau dikuburkan, di situ aku dikuburkan. Ini menunjukkan bahwa Ruth mau berkorban. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang diharapkan oleh Naomi. Naomi tidak memiliki harta lagi. Dia tidak memiliki warisan lagi. Tapi dia mau berkorban menemani Naomi kemana saja Naomi pergi. Bahkan sampai mati pun Naomi, dia tetap mau mengorbankan diri dia, menemani dia. Naomi mau memberikan waktunya kepada Ruth, mau mengorbankan waktunya kepada Naomi. Kita pun dalam hidup ini, kalau kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa, berikanlah waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Apalagi dalam masa-masa COVID-19 ini, kita lebih banyak di rumah. Gunakanlah waktu kita untuk bersekutu dengan Dia. Gunakanlah waktu ini untuk kita dekat dengan Dia. Berapa banyak waktu yang terbuang yang kita lakukan. Tapi belajar dari Naomi, dia memberi daripada kekurangan dia. Dia juga tidak ada lagi harta, tapi ia mau memberi. Tapi ia mau membantu, bahkan menolong Naomi dalam keadaan apapun. Yang terakhir, Tuhan akan pakai kita kalau kita memiliki gaya hidup yang benar. Gaya hidup Naomi memang benar begitu luar biasa. Kalau kita baca pasal yang selanjutnya, pasal kedua, bagaimana Naomi memiliki suatu sikap rajin. Ia mau menolong mertuanya, bahkan bekerja untuk mertuanya. Yang kedua, sikap Naomi juga adalah sopan kepada mertuanya. Tuhan akan pakai kita kalau kita memiliki satu kerajinan dalam pelayanan, memiliki kesopanan dalam berkata. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Memiliki sikap yang rendah hati. Itulah gaya hidup yang diterapkan oleh Ruth, sehingga Tuhan memakai dia. Tuhan tidak memakai orang pintar saja, tapi Tuhan memakai orang yang biasa, tapi kalau memiliki komitmen dalam hidup ini, memiliki pengharapan atau memiliki iman, memiliki jiwa berkorban, memiliki gaya hidup yang benar. Amin, berkebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita angkat pujian untuk meresponi firman Tuhan ini. Kita angkat pujian itu mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aba Bapa, ini aku, layakkanlah seluruh hidupku. Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya
Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar Tuhan, dalam masa-masa yang sulit ini, dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, kami diingatkan lagi Tuhan, untuk kami boleh berdampak, untuk kami boleh dipakai menjadi berkat, baik di keluarga kami, baik di tempat kerja kami, baik di mana saja kami berada Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, Engkau saja yang dimuliakan. Melalui hidup kami, banyak orang mengenal bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dan hari ini Tuhan, kami rindu lagi menaikkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.